A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wassuhbi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat Islam dan hidayahnya. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis, apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan kabar dan atsar, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi, dan apa yang dimaksud dengan struktur hadis. Baiklah, hadis ialah segala perkataan qauliyah dan perbuatan fi'iliyah, ketetapan dari sifat fisik maupun kepribadian yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ada 4 macam fungsi hadis. Yang pertama, bayan at-taqrir. Kedua, bayan at-tasyir. Ketiga, bayan at-tasyir. Keempat, bayan an-nasakh. Saya akan memperjelaskan 4 hadis ini. Pertama, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir adalah hadis yang memperkuat dan menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu awjuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamshahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu dari bayan at-taqrir. Sedangkan dari bayan at-tafsir, bayan at-tafsir ialah hadis ini memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih muzmal atau masih samar atau belum dapat diketahui. Contoh dari bayan at-tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu dari contoh bayan at-tafsir. Sedangkan dari contoh bayan at-tasyir, yaitu mewujudkan suatu ajaran atau hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh bayan at-tasyir, kewajiban zakat fitrah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 sah kurma atau sah gandum. Dalam Al-Quran memerintahkan zakat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tusahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat harta mereka guna menyucikan
dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Tapi tidak menyebut rincian zakat fitrahnya, kapan berapa takarannya, siapa yang wajib. Hadis inilah yang menetapkan hukum baru tentang zakat fitrah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan bayan an-nasakh? Yang keempat, bayan an-nasakh yaitu adanya dalil soroh yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil baru. Contoh bayan an-nasakh, hadis mansukh dihapus. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sedangkan hadis nasikh penghapus, sekarang berziarahlah ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur karena khawatir, yaitu sebab masih dekat dengan masa jahiliyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah tidak jauh dari hadis. Artinya, yaitu sunnah segala perkataan qauliyah dan perbuatan fi'iliyah dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi umat Islam yang mencakup seperti ibadah, akhlak, dan akidah, serta merupakan kebiasaan yang dianut oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah sunnah. Ada contoh-contoh sunnah, macam kebersihan, membasuh muka saat bangun tidur, menyikat gigi, dan memakai wangi-wangian. Sedangkan makan dan minum, membaca doa sebelum makan, dan berhentilah sebelum kenyang. Dan tidak mencelah makanan dan menggunakan air secukupnya. Sedangkan sunnah tidur, kita berwuduk terlebih dahulu dan mengibaskan spray sambil baca doa. Lalu kita tidur miring ke kanan, lalu membaca doa. Sedangkan sunnah berinteraksi, kita tersenyum dan menyapa pasangan kita dengan ramah dan mengucapkan salam dan membantu orang-orang yang sedang membutuhkannya. Sedangkan aktivitas seperti bekerja, lalu kita masuk toilet kaki sebelah kiri dan keluar sebelah kanan. Oke, macam-macam sunnah. Ada qauliyah, ucapan, apa yang diucapkan dengan Nabi. Sedangkan fi'iliyah, perbuatan, apa yang dikerjakan Nabi. Dan itu ada takririyah, persetujuan. Nabi diam tidak melarang perbuatan sahabatnya. Sedangkan itiqodiyah, keyakinan atau akidah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sunnah. Dan saya akan menjelaskan pengertian kabar dan asar. Apa yang dimaksud dengan kabar? Secara bahasa adalah berita dan dalam istilah umum sering disamakan dengan hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau lebih luas lagi termasuk dari sahabat atau tabi'in. Contoh, kabar dari Nabi mencakup hadis atau kabar dari sahabat. Atsar secara bahasa berarti jejak, bekasan atau sisa sesuatu. Secara istilah atsar memiliki dua pandangan, yaitu identik dengan hadis atau kabar. Sebagian ulama menyamakan atsar dengan hadis dan kabar. 2. Khusus sahabat atau tabi'in, kebanyakan ahli fikih menggunakan istilah atsar untuk perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tabi'in atau ulama-ulama salaf. Contoh perkataan atau fatwa dari sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Keduanya merupakan sumber penting dalam studi Islam, di mana hadis dan kabar berfokus pada sabda atau tindakan Nabi, sementara atsar berfokus pada perilaku pemahaman generasi sahabat serta tabi'in. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi ialah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui mimpi atau ilham. Namun, redaksi bahasanya atau kalimatnya
disusun langsung oleh Nabi Muhammad SAW, tidak melalui malaikat Jibril atau Al-Quran. Ciri maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan redaksi Rasulullah SAW ini membedakan dengan Al-Quran yang lafaz dan maknanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan dengan Al-Quran, hadis qudsi bukan mukjizat, tidak dibaca dalam sholat dan bisa diriwayatkan maknanya saja. Fokus konten hadis qudsi berkaitan dengan motivasi, ketaatan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jarang berkaitan dengan hukum syariat atau fikih. Contoh, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan struktur hadis? Struktur hadis terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sanad atau jalan sandaran. Itu rangkaian perawi yang menyampaikan matan hadis, mulai dari seorang mencatatnya hingga mencapai Rasulullah SAW. Dan kedua, matan atau redaksi atau isi, inti pesan, sabda, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terletak setelah sanad. Ketiga, perawi atau penyusun, orang yang meriwayatkan dan membukukan hadis dalam sebuah kitab seperti Imam Bukhari, Muslim, atau imam yang lain. Contohnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tugas penyusunan makalah ini. Saya persembahkan harapan saya dengan adanya video ini lebih mengenali dan memahami khususnya pada mata kuliah ulumul hadis, dan kita bisa membedakan apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar dan asar, dan apa itu struktur hadis, dan apa itu hadis qudsi. Saya sadar banyak makalah ini masih banyak kesalahan dalam penulisan maupun dalam penyampaian. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan guna memperbaiki makalah saya selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're